dipersilakan kita langsung saja mulai timbang terima pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini pada hari Rabu 17 Juni 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita memulai timbang terima pada hari ini, saya ingin mendata terlebih dahulu perawat yang berdinas. Untuk yang berdinas malam, perawat Rika dan perawat Irma. Hadir? Baik, selanjutnya yang perawat dinas pagi, itu ada perawat Rido dan perawat Utami sudah hadir? Baik. Baik, sudah hadir, Pak. Baik, sekarang kita akan melakukan timbang terima kepada perawat pelaksana. Dipersilakan untuk menjelaskan dan menyampaikan kondisi masing-masing pasien pada saat ini kepada perawat yang berdinas pagi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kondisi pasien pada saat ini yaitu jumlah pasien 6 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care 1 orang, partial care 2 orang, dan total care 3 orang. Pasien dengan ketergantungan total yaitu yang pertama pada Nyonya W, keluhan utamanya klien masih mengeluh lemas dan klien juga masih mengeluh nyeri pada abdomen kanan bawah. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut, dan implementasi yang sudah saya lakukan yaitu memberikan obat injeksi pada pasien, dan yang intervensi yang belum dilakukan yaitu melakukan distraksi relaksasi dan mengganti balutan pada pasien. Lalu pada pasien yang kedua yaitu Nona T berumur 22 tahun dengan diagnosa medis disentri. Pasien masih mengeluh nyeri abdomen pada kanan bawah dan nyeri masih hilang timbul dengan skala nyeri 3. HB pasien yaitu 6 gram per desiliter. Berat badan pasien menurun, nafsu makan pasien menurun, dan mengalami penurunan berat badan 1 kilo. Dan pasien juga masih ada mual dan muntah. Untuk yang pasien yang ketiga yaitu Tuan E dengan diagnosa ileostomi. Keluhan pasien masih merasa lapar dan merasa risih pada baju yang dikenakan. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu mengukur tanda-tanda vital pasien, dan yang belum dilakukan yaitu membantu pasien untuk memberikan makanan dan membantu pasien untuk menggantikan pakaian. Lalu pasien self care yang pertama yaitu pada Nyonya B dengan diagnosa medis congestive heart failure sudah diberikan obat. Namun pasien masih mengeluh nyeri dan lemas padahal sudah 5 hari dirawat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan data terkait pasien. Pasien yang pertama dengan tingkat ketergantungan total care adalah Nyonya B dengan diagnosa medis persiapan kolostomi. Pasien merasa tegang dan cemas. Perawat sudah menjelaskan ke pasien tentang tujuan tindakan yang akan dilakukan, dan perawat sudah mengatur posisi tidur pasien. Untuk selanjutnya pasien Patrial care pertama adalah Nyonya A dengan diagnosa medis persiapan operasi appendektomi. Pasien merasa cemas, dari perawat sudah melakukan relaksasi untuk mengurangi kecemasan pasien. Untuk perawat belum menjelaskan secara detail ke pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan. Pasien Patrial care yang kedua adalah Tuan M dapat dengan diagnosa medis persiapan appendektomi. Pasien merasa cemas dan nyeri di bagian abdomen bagian kanan bawah, tapi sudah dilakukan injeksi obat. Untuk mengurangi kecemasan pasien, perawat belum menjelaskan secara detail ke pasien dan keluarga terkait
eh, tindakan yang akan dilakukan pasien patriarkal care yang kedua adalah 2M dengan diagnosa medis. Untuk persiapan appendektomi, pasien merasa cemas dan nyeri di bagian abdomen bagian kanan bawah, tapi sudah dilakukan injeksi obat untuk mengurangi rasa nyerinya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang keadaan pasien. Baik, terima kasih kepada perawat pelaksana yang berdinas malam yang telah menyampaikan kondisi masing-masing pasien pada saat ini. Mungkin dari ketua tim ada yang mau ditambahkan? Untuk perawat pelaksana yang dinas pagi ini, tolong disiapkan apa aja yang perlu dicatat mengenai kondisi pasien saat nanti kita akan melakukan validasi terhadap pasien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu, di sini kita akan melakukan timbang terima yang memang biasa kita rutin lakukan setiap pergantian shift. Jadi, tujuan itu untuk mengkomunikasikan kondisi pasien pada saat ini terhadap perawat yang jaga di dinas selanjutnya, Bu. Oke, Bu ya. Baik, Bu, di sini perkenalkan ada perawat pelaksana yang memang akan bertugas pada pagi hari ini. Ada perawat Fasya selaku ketua tim, ada perawat Rido dan perawat Utami yang akan berdinas pada shift pagi hari ini. Jadi, Ibu kalau ada apa-apa bisa hubungi perawat ini ya, Bu. Ya. Mempersiapkan masing-masing perawat pelaksana yang dinas pagi untuk melakukan validasi langsung kepada pasien. Kepada perawat Rido, silakan untuk mengecek pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawat Rido. Di sini saya berdinas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Nyonya T? Iya, benar. Baik, Ibu. Apakah Ibu masih merasakan lemas dan nyeri pada bagian abdomen sebelah kanan bawah? Iya, Sus. Apa dari perawat dinas malam sudah melakukan injeksi terhadap Ibu? Iya, Sus. Iya, Ibu. Yang dirasakan sekarang ini merupakan efek dari proses penyembuhan. Namun, Ibu jangan khawatir karena sudah ada terapi obat yang diberikan dokter. Baik, Bu. Tidak perlu sungkan bila butuh bantuan kami. Akan selalu siap memberi pelayanan yang terbaik apabila Ibu membutuhkan sesuatu. Ibu bisa menghubungi saya di ruangan perawatan atau dengan memencet tombol di sebelah tempat tidur Ibu. Oke, Bu. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Perawat Rido. Saya adalah perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Benar ini dengan Nyonya W? Iya, benar, Sus. Apakah Ibu masih merasakan nyeri di bagian lengan? Iya, masih, Sus. Dari perawat malam sudah memberikan obat. Apa Ibu sudah merasakan ada perubahan rasa nyerinya? Sekarang sudah tidak sakit lagi, sudah mendingan. Iya Ibu. Ibu tidak usah khawatir karena Ibu sudah diberi obat analgetik untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu derita. Baik Bu, tidak usah sungkan apabila Ibu membutuhkan bantuan, kami akan siap selalu memberi pelayanan yang terbaik. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Tami. Saya yang berdinas pagi hari ini. Apakah benar dengan Nyonya A? Iya, benar, Sus. Ibu terlihat risih dengan pakaian yang dikenakan. Apakah Ibu tidak nyaman? Saya sudah pengen ganti pakaian, Sus. Sebelumnya sudah diseka belum Bu? Dan Ibu juga terlihat lapar. Ibu belum makan ya? Suami saya belum pulang, lagi ngambil baju dulu. Tapi saya masih lemas, Sus. Baik Bu, nanti saya akan kembali lagi untuk membantu makan Ibu dan membantu mengganti baju sekalian diseka ya Bu, jika tidak ada keluarga Ibu yang membantu, supaya Ibu juga bisa nyaman. Permisi Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Tami. Saya adalah perawat yang berdinas pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Nyonya W? Iya, benar, Sus. Ibu kondisinya bagaimana? Sudah membaik? Masih lemas, Sus. Dada saya juga masih sakit. Padahal udah 5 hari dirawat, tapi belum ada perbaikan. Begitu Bu. Baik Bu, sekarang Ibu istirahat dulu. Jangan banyak pikiran ya Bu.
Nanti kami akan ajukan ronde keperawatan supaya ibu mendapatkan perawatan yang lebih optimal. Iya, Sus, saya ingin cepat sembuh. Baik Bu, selamat beristirahat. Permisi ya Bu. Baik, untuk intervensi selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ke semua pasien, dan untuk Nyonya I, berikan posisi senyaman mungkin, dan bila perlu konsulkan lagi ke dokter. Untuk Nyonya W itu, tindakan yang dilakukan adalah berikan obat untuk menurunkan rasa nyerinya, dan untuk Nyonya T, siapkan makanan untuk beliau dan bantu beliau dalam mengganti pakaiannya dan diseka ya, jangan lupa. Dan untuk Nyonya W, kamar 2B3 masih belum ada perkembangan yang signifikan. Nanti saya akan ajukan ronde keperawatan kepada kepala ruangan. Baik, sebelum kita akhiri timbang terima pada pagi hari ini, apakah ada yang perlu didiskusikan kembali? Baik, kalau tidak, kita akan akhiri timbang terima pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini, tanggal 17 Juni 2020, kita masih bisa berkumpul untuk menjalankan free conference. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita diskusikan bersama kondisi dan keadaan klien yang ada di ruangan kita. Langsung saja kepada Katim 1 untuk menyampaikan menyampaikan pasien kelolaannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jumlah pasien pada tim 1 hari ini sebanyak 3 orang, yang dimana 2 pasien parsial care dan 1 pasien minimal care. Untuk itu, saya persilakan perawat utami untuk menjelaskan pasien kelolaannya. Pasien nomor 1 yang bernama Nonate yang berumur 22 tahun dengan diagnosa medis disentri. Saat ini klien mengeluh nyeri pada abdomen dengan skala nyeri 3, nyeri tidak menyebar. Lalu pasien juga masih mengeluh mual dan muntah. Sore ini sudah 2 kali. Lalu klien mengatakan masih kurang nafsu makan. Berat badan pasien pun menurun sebanyak 1 kg, hasil laboratorium Hb 6G/dl. Dan setelah dilakukan observasi terhadap klien tampak terbaring lemah di atas tempat tidur. Orang tua klien pun mengatakan sejak kemarin malam klien tidak mau makan. Dapat saya tarik, setidaknya ada 2 diagnosa perawatan yang muncul, yaitu pertama, nyeri berhubungan dengan adanya iritasi mukosa lambung. Yang kedua yaitu gangguan pemenuhan nutrisi berhubungan dengan intake dan output yang tidak seimbang. Untuk rencana tindakan saya serahkan kepada perawat utami. Mangga perawat utami dapat memaparkan intervensi yang akan dilakukan nanti. Ya, terima kasih kepada kepala tim. Adapun yang akan saya lakukan untuk mengatasi keluhan klien tersebut, yaitu untuk keluhan nyeri, akan dilakukan beberapa tindakan keperawatan. Yang pertama, mengkaji skala nyeri untuk mempermudah menentukan prioritas. Lalu yang keduanya, memberi posisi yang nyaman bagi klien. Yang ketiganya, mengajarkan teknik relaksasi dan mengukur tanda-tanda vital. Lalu setelah dilakukan tindakan tersebut, diharapkan ada perubahan terhadap klien berupa nyeri berkurang sehingga dapat ditoleransi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, akan dilakukan tindakan keperawatan seperti mengkaji pola makan klien, pantau intake dan output, lalu menganjurkan klien untuk makan sedikit tetapi sering, lalu menganjurkan makan makanan yang bervariasi. Nah, diharapkan setelah dilakukan tindakan tersebut, klien menunjukkan perubahan berupa nafsu makan meningkat sehingga kebutuhan nutrisi klien dapat terpenuhi. Untuk rencana tindakan kolaborasi atau pengobatan, apa saja yang akan Anda lakukan? Mungkin untuk nanti tolong dicek kembali hasil laboratoriumnya karena HB pasien masih rendah, dan nanti tolong konsultasikan kepada dokter. Baik, terima kasih kepada perawat utami. Setelah pre-conference ini,
tindakannya bisa dilakukan. Untuk selanjutnya silakan perawat Irma untuk memaparkan pasien kelolaannya. Ya, sesuai instruksi dokter untuk rencana kolaborasi pemberian obat analgetik berupa keterolak 1 ampul melalui intravena dan pemberian antasida berupa ranitidin 1 ampul melalui intravena yang diberikan pada pukul 5 sore. Mungkin untuk nanti tolong dicek kembali hasil laboratoriumnya karena HB pasien masih rendah, dan nanti tolong konsultasikan kepada dokter. Baik, terima kasih kepada perawat Utami. Setelah pre-conference ini tindakannya bisa dilakukan. Untuk selanjutnya silakan perawat Irma untuk memaparkan pasien kelolaannya. Baik, terima kasih Ibu Kartin. Untuk Nyonya W, yaitu mengeluh sakit pada dada sebelah kiri, dan pasien juga masih mengeluh sesak. Hasil pemeriksaan fisik adalah kesadaran komposmotoris, kesadaran umum, pasien tampak lemas, tekanan darahnya 100 kali 80 per 60 mmHg, dengan respiratorinya 24 kali per menit. Untuk suhunya itu yaitu 36,5 derajat Celcius. Pada hasil laboratorium yang dilakukan kemarin pukul 10 ditemukan adanya anemia hiponatremia, dan hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan elektrokardiogram. Untuk EKG yaitu didapatkan kesan hipotropi atrial atau ventrikuler. Penyimpangan aksi Untuk penyimpangan aksis iskemia, untuk distremia, takikardi, fibrilasi atrial. Lalu untuk ronsen dada menunjukkan karena pembesaran jantung. Bayangan mencerminkan dilatasi atau hipotrofi bidik atau perubahan dalam pembuluh darah abnormal. Baik, kira-kira rencana tindakan apa yang akan Anda lakukan? Baik, terima kasih. Untuk intervensinya akan kami lakukan untuk mengatasi penurunan curah jantung, yaitu adalah evaluasi adanya nyeri dada berdasarkan intensitas dan lokasi dan durasi. Catat adanya distremia jantung, mencatatkan adanya tanda dan gejala penurunan kardio output, monitor untuk kardiovaskulernya. Untuk monitor status pernapasan yang menandakan gagal jantung, monitor adanya sebagai indikator penurunan perfusi, monitor balance cairan, memonitor adanya perubahan tekanan darah, monitor respon pasien terhadap efek pengobatan antiarritmia atau periode latihan dan istirahat untuk menghindari kelelahan. Selanjutnya memonitor toleransi aktivitas pasien, memonitor adanya dyspnea, partikule, pekipne, dan otopne. Dikarenakan adanya 5 hari pasien belum mengalami perbaikan, pasien akan dilakukan ronde keperawatan. Oh, Nyonya W ya. Baik, nanti saya akan ajukan kepada kepala ruangan. Terima kasih kepada perawat Irma. Selanjutnya saya persilahkan kepada perawat Ridwansyah untuk menjelaskan pasien kelolaannya. Baik Ibu Katim, untuk pasien kamar 2 itu ada Nyonya B berusia 43 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus, ya Bu DM. Lalu saat ini klien masih mengeluh nyeri pada kakinya, terutama di bagian jari kaki yang memang ada luka. Terus setelah dilakukan observasi ternyata tampak luka diabetik itu masih basah Bu. Ya. Terus untuk diagnosa keperawatan yang muncul setelah kami kaji itu ada 2. Yang pertama nyeri berhubungan dengan adanya luka diabetik tadi. Lalu yang kedua adalah resiko infeksi berhubungan dengan adanya luka terbuka di bagian tumit
kaki karena luka diabetik tadi, Bu. Tindakan apa saja yang akan dilakukan? Baik, Bu, untuk intervensi yang akan saya lakukan, yang pertama untuk diagnosa yang pertama, saya akan mengkaji skala nyerinya terlebih dahulu untuk menentukan tindakan yang nanti akan dilakukan. Lalu saya akan memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan mengajarkan teknik relaksasi seperti nafas dalam ataupun distraksi supaya mengurangi nyerinya. Dan saya juga akan melakukan observasi tanda-tanda vital pada klien. Diharapkan dengan tindakan tersebut nyeri yang dirasakan klien itu bisa berkurang dan bisa ditoleransi oleh klien, seperti itu, Bu. Dan mungkin jika nyerinya terus bertambah, kita akan mencoba kolaborasi dengan dokter untuk memberikan analgetik, Bu. Lalu untuk diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi, saya akan melakukan yang pertama adalah mengobservasi keadaan luka, lalu melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada saat melakukan tindakan pembersihan luka, lalu melakukan perawatan luka dengan cara membersihkan luka dan menghilangkan jaringan-jaringan nekrosis yang memang sudah muncul, Bu. Lalu untuk yang terakhir adalah memberikan perban. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem MOIS dan diharapkan dengan setelah dilakukan tindakan ini kita bisa mencegah infeksi pada luka pasien tersebut. Baik, terima kasih kepada perawat Ridwansyah dan masukan dari saya. Jangan lupa pertahankan teknik aseptik agar tidak terjadi penyebaran organisme. Untuk itu, sekian laporan dari tim 1 sudah selesai. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Baik, nanti jika ada tambahan atau ada yang akan didiskusikan di akhir saja ya. Sekarang lanjut ke Katim 2. Di Katim 2 saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kepala ruangan, dan di sini saya akan menyampaikan pasien pada tim 1 hari ini, yaitu sebanyak 3 pasien dan seluruh pasien dengan partial care. Untuk perawat asosiat 1 dari tim 2, silakan sampaikan pasien kelolaannya ya. Baik, Nyonya A, umur 30 tahun dengan diagnosa gastritis. Dia mengalami keluhan nyeri abdomen di kuadran 2 dengan skala 5. Nyeri itu dirasakannya hilang timbul, nyerinya tidak teratur, tidak menyebar, mengeluh, mual, dan kadang muntah. Jadi terdapat satu diagnosa yaitu berhubungan dengan adanya luka di lambung. Silakan, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Adapun yang akan saya lakukan untuk mengatasi keluhan klien tersebut yaitu untuk keluhan nyerinya akan dilakukan beberapa tindakan, yaitu mengkaji skala nyeri untuk memudahkan menentukan prioritas tindakan dan memberikan posisi yang nyaman bagi klien, mengajarkan teknik relaksasi dan mengukur tanda-tanda vitalnya. Baik, kepada perawat asosiat 1 tim 2, terima kasih telah menyampaikan pasien kelolaannya dan silakan dilanjutkan. Baik, di sini ada tuang T umur 28 tahun dengan diagnosa tipoid. Mengeluh demam sejak 3 hari yang lalu, terdapat mual dan muntah juga. Tindakan apa saja yang akan dilakukan? Di sini saya akan mengatasi beberapa keluhan pasien, yaitu yang pertama itu ada hipertermi dan beberapa tindakan keperawatan yaitu seperti terapi dan akan dilakukan kompres hangat. Silahkan dilanjutkan. Baik, pasien dengan tuan R umur 55 tahun dengan keluhan utama sesak nafas, terdapat suara bunyi nafas tambahan yaitu ronhi, dan pasien mengeluh kurang nafsu makan. Tindakan apa saja yang akan dilakukan? Adapun yang akan saya lakukan mengenai pasien tersebut yaitu dengan mengkaji tanda-tanda vital, memantau suara nafas tambahan, dan berkolaborasi pemberian nebulizer. Terima kasih, mungkin sekian laporan dari tim 2. Saya kembalikan lagi kepada kepala ruangan. Baik, saya berikan reinforcement untuk kita semua. Saya harapkan hari ini semua rencana tindakan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana. Untuk free conference hari ini kita akhiri saja di sini. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mau melaporkan tentang pasien Nyonya A
Kalian sudah dirawat selama 5 hari dan belum ada peningkatan yang berarti. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, yang pasien kamar 2 bed 3 yang menderita congestive heart failure. Iya Bu, kalian sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Jadi apakah Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan terhadap Nyonya A? Ya, saya setuju. Apakah proposalnya sudah dibuat? Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan? Sudah dibuat Ibu, saya telah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan insya Allah besok akan dilaksanakan. Nanti juga saya akan melakukan validasi dan info konsen kepada pasien dan keluarganya. Baiklah, silakan lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Masih sesak. Oh iya, masih sesak ya. Makanya bagaimana Bu? Dan sekarang makan 1 porsi juga habis. Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, karena sudah lumayan lama Ibu dirawat, namun keadaannya membaik, Ibu ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Apakah dari pihak keluarga dan Ibu bersedia? Iya, sudah beberapa hari ini dirawat, tapi kondisinya masih sama seperti kemarin, Sus. Apa itu ronde keperawatan, Sus? Jadi ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Nanti kami juga akan membahas dengan tim yang lainnya Bu. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan, masalah bisa berkurang atau teratasi. Oh gitu, nggak apa-apa, yang penting ibu saya bisa cepat sembuh dan cepat pulang juga. Baik, silakan dibaca di modul terlebih dahulu. Jika tidak ada dan sudah jelas, tanda tangan di bagian ini Bu. Dan ini juga surat persetujuannya untuk Nyonya ini untuk dilakukan menjadi pasien ronde keperawatan. Sebelah sini Bu. Iya. Kalau begitu Bu, saya permisi dahulu. Permisi Bu. Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya A di kamar 2 bed 3. Dan hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan. Nyonya A itu yang masuk dengan diagnosa medis CHF ya Bu? Iya, jadi Nyonya A itu masalahnya cukup kompleks. Sudah 5 hari tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuan. Jadi untuk perawat Ridho dan Rika juga tergabung dalam ronde keperawatan ini. Kasihan sekali, saya setuju akan dilakukan ronde keperawatan. Iya, kasihan sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu sekarang tolong lakukan pengkajian ulang kepada Nyonya A untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada sebenarnya pada Nyonya tersebut. Untuk pola nafasnya sudah sebagian teratasi, namun jangan lupa juga kaji yang lainnya. Pak, setelah ini kami akan lakukan segera pada pengkajian pada pasien. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Suster Rika. Di sini kami ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Apakah benar dengan Ibu W? Baik Bu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh perawat Tina mengenai tujuan dan bagaimana cara pemeriksaan fisiknya ya Bu ya. Oh iya, sudah. Baik Bu, kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada Ibu. Apakah Ibu bisa diperiksa sekarang? Iya, silahkan.
Baik Bu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu butuh sesuatu, silakan pencet belnya ya Bu ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Sudah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien tersebut? Sudah. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Kita ketemu lagi besok ya Bu ya, untuk melakukan ronde keperawatan ini. Oh iya, terima kasih Sus. Ya sama-sama Bu, kami permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik Bu, untuk ronde keperawatan sudah siap, pasien juga telah siap. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan lab, dan juga pemeriksaan penunjang juga telah disiapkan. Tim yang lain sudah siap. Sudah Bu, semuanya sudah di ruangan. Baik, mari kita lakukan ronde keperawatannya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita akan melakukan ronde keperawatan ini untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit ini. Baik, kita langsung saja. Saya persilahkan kepada Nurse A selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya A dengan diagnosa medis demam tifoid. Kalian sudah dirawat 5 hari tetapi belum juga ada kemajuan. Silakan untuk perawatannya menjelaskan keadaan pasien. Baik Pak, pada saat dikaji Nyonya W mengeluh sesak dan nyeri dada sebelah kiri. Hasil pemeriksaan fisiknya yaitu kesadaran pasien kompos mentis, keadaan umumnya pasien tampak lemah. Pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 100/60, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Dan berdasarkan hasil laboratorium kemarin jam 10 didapatkan anemia dan hiponatremia. Dan juga berdasarkan hasil EKG terdapat hipertrofi atrial atau ventrikuler, penyimpangan aksis, iskemi, distritmia, takikardi, fibrilasi atrial. Dan juga pada saat pemeriksaan pemeriksaan ronsen dada menunjukkan kesan pembesaran jantung, bayangan mencerminkan dilatasi atau hipertrofi bilik, atau perubahan adanya pembuluh darah abnormal. Kemarin juga telah dilakukan pengkajian oleh perawat Rida dan Ika, kemudian didapatkan data klien mengalami penurunan curah jantung berhubungan dengan respon fisiologis otot jantung, adanya peningkatan frekuensi, dilatasi, hipertrofi atau peningkatan isi kuncup. Pola nafasnya tidak efektif berhubungan dengan penurunan volume paru, dan kelebihan volume cairan berhubungan dengan berkurangnya curah jantung, adanya retensi urin dan natrium oleh ginjal, hipoperfusi ke jaringan perifer, dan hipertensi pulmonal. Untuk masalah nutrisi kemarin sudah sebagian teratasi, berat badan pasien juga telah meningkat, dan untuk selanjutnya itu silakan perawat nurse untuk perawat lainnya untuk memakai intervensi yang lainnya yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi penurunan curah jantung adalah yang pertama, adanya nyeri dada seperti intensitas, lokasi, durasi. Yang kedua, catat adanya disritmia jantung. Yang ketiga, catat adanya tanda dan gejala penurunan kardiak output. Yang keempat, monitor status kardiovaskuler. Yang kelima, monitor status pernafasan yang menandakan gagal jantung. Yang keenam, monitor abdomen sebagai indikator penurunan perfusi. Yang ketujuh, monitor balance cairan. Yang kedelapan, monitor adanya perubahan tekanan darah. Yang kesembilan, monitor respon pasien terhadap efek pengobatan anti-aritmia. Yang kesepuluh, atur periode latihan dan istirahat untuk menghindari kelelahan. Dan yang terakhir, monitor toleransi aktivitas pasien
Dan yang 10, monitor adanya dyspne, fatigue, takipne, dan ortopne. Untuk mengatasi masalah pola napas, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Pasang mayo bila perlu. Lakukan fisioterapi jadah jika perlu. Keluarkan sekret dengan batuk atau suction. Auskultasi suara nafas. Catat adanya suara tambahan. Berikan bronchodilator. Berikan pelembab udara kasa basa NaCl lembab. Atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan. Monitor respirasi dan status oksigennya. Bersihkan mulut, hidung, dan sekret trakea dan pertahankan jalan napas yang paten. Untuk mengatasi kelebihan volume cairan, yang pertama yaitu pertahankan catatan intake dan output yang akurat, pasang urin kateter jika diperlukan, monitor hasil laboratorium yang sesuai dengan retensi cairan, lalu monitor status hemodinamik termasuk CVP, MAP, PAP, terus monitor vital sign, monitor indikasi retensi atau kelebihan cairan, lalu kaji lokasi dan luas edema, dan monitor masukan makanan atau cairan, dan hitung intake kalori harian. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Perasaan Ibu hari ini bagaimana? Saya periksa dulu ya. Keluhannya apa Bu? Sesek sus, kaki masih bengkak. Baik Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan. Ibu juga bisa menanyakan terkait kondisi Ibu. Iya, sudah beberapa hari ini dirawat, tapi kondisinya masih sama seperti kemarin, sus. Ya Ibu, jadi Ibu menderita congestive heart failure atau gagal jantung kongestif, dan biasanya memang ada tanda dan gejala yang sesuai Ibu alami saat ini. Baik Bu, gagal jantung kongesif adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang berakibat jantung gagal memompa darah. Insya Allah bisa Bu, selain dengan melakukan pengobatan, Ibu juga harus menerapkan pola hidup yang sehat. Baik sus. Lalu kenapa ya saya masih sesak seperti ini? Baik Bu, dikarenakan kelainan fungsi jantung karena kekurangan oksigen, penderita gagal jantung akan mengalami sesak nafas atau batuk-batuk. Selain itu, darah juga kembali ke paru-paru, sehingga akan terjadi penumpukan cairan di organ tersebut, sehingga dapat terjadi penumpukan sekret di jalan nafasnya, Bu. Sementara ini, Ibu masih akan terus dilakukan perawatan karena kondisi Ibu belum ada perkembangan. Jadi Ibu kita akan melakukan kontrak lagi sesuai yang kesepakatan kemarin ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Silahkan untuk dipaparkan hasil validasi tadi. Baik, tadi Nyonya A masih memiliki masalah penurunan curah jantung, pola nafas tidak efektif, dan kelebihan volume cairan. Untuk intervensi sebaiknya dipertahankan. Untuk perawat yang lain, adakah perlu yang ditanyakan atau memberikan masukan? Ya Bu, untuk diagnosa keperawatan penurunan curah jantung itu dapat mengakibatkan nyeri dada sebelah kiri pada pasien, dan menurut penelitian itu bisa dilakukan teknik relaksasi Benson untuk mengurangi nyeri Bu. Jadi banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa nyeri dapat dikurangi dengan relaksasi Benson. Lalu untuk diagnosa keperawatan yang pola nafas tidak efektif, mungkin kita nanti bisa berkolaborasi Bu dengan dokter memberikan oksigen pada pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu untuk diagnosa yang ketiga itu kelebihan volume cairan, kita mungkin bisa mempertahankan catatan intake outputnya, dan kita bisa batasi cairan intake-nya juga Bu pada pasien untuk mencegah kelebihan volume cairan itu lebih parah lagi. Ada tambahan lain? Saya sangat setuju dengan perawat hasil 3. Dan untuk memaksimalkan kelebihan volume cairan, kita bisa berkolaborasi dengan pemberian diuretik. Ya betul Bu, saya rasa itu perlu. Baik, untuk perawat yang
lain, apakah sudah tahu yang akan Anda lakukan? Sudah, Bu. Bagus. Kalau begitu, silakan nanti Anda lakukan tugas yang harus Anda lakukan. Siap, Bu. Oke, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semuanya bekerja dengan bagus. Semoga masalah pasien kita dapat segera teratasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bertempat lagi dan berkumpul di penghujung tugas kita. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelumnya dioperan ke shift berikutnya. Jumlah pasien pada tim 1 hari ini sebanyak 3 pasien, terdiri dari 2 pasien Patrial Care, 1 pasien mandiri, lalu dan pada tim 2 terdiri dari 3 pasien Patrial Care. Untuk PA1 silahkan sampaikan pasien kelolaannya. Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi asuhan keperawatan pada hari ini. Yang pertama, pasien dengan total care pada Ibu W dengan diagnosa medis post appendiktomi. Pasien memerlukan keperawatan penuh. Pasien juga mengeluh masih merasakan lemas. Pasien masih merasa nyeri pada abdomen bagian kanan bawah. Tidak ada masalah keperawatan yang ditemukan. Implementasi yang sudah dilakukan adalah pemberian obat injeksi, dan intervensi yang belum dilakukan yaitu melakukan relaksasi distraksi dan ganti balutan. Pasien dengan tingkat ketergantungan total care yang kedua yaitu pasien dengan nama Nona T yang berumur 22 tahun dengan diagnosa medis disentri. Saat ini klien masih mengeluh nyeri abdomen yang dirasakan hilang timbul, tidak menyebar, dengan skala nyeri 3. Kemudian klien masih mengatakan sering mual dan muntah 2 kali sekitar pukul 15 sampai jam 17. Kemudian klien mengatakan masih kurang nafsu makan. Berat badan pasien mengalami penurunan sebanyak 1 kilo. Hasil laboratorium Hb 6 gram per desiliter. Lalu pada pasien yang ketiga, Tuan E dengan diagnosa medis post ileostomi, keluhan pasien merasa lapar dan risih terhadap pakaian yang dikenakan. Tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang belum dilakukan adalah membantu pasien makan dan membantu pasien mengganti pakaian. Pasien self-care yang pertama adalah Nyonya W dengan diagnosa medis CHF, sudah diberikan obat namun masih mengeluh nyeri dada dan lemas padahal sudah 5 hari dirawat, sudah dilakukan ronde keperawatan juga. Semoga lekas membaik. Selanjutnya, apakah ada yang menanggapi penyampaian dari ketua tim? Saya ingin menambahkan pada pasien Nona P untuk rencana tindak lanjut, kolaborasikan obat ceftriaxone dan berikan kepadanya transfusi darah. Baik, akan saya tambahkan ke dalam catatan. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Bu. Sudah, Bu. Silahkan laporan evaluasi dari tim 2. Baik, saya akan melaporkan evaluasi asuhan keperawatan pada Nyonya A, umur 30 tahun dengan diagnosa gastritis, mengeluh nyeri abdomen di kuadran 2 dengan skala 5. Nyeri dirasakan hilang timbul, nyeri tidak menyebar, mengeluh mual dan kadang muntah. Jadi, terdapat satu diagnosa yaitu nyeri berdasarkan dengan adanya luka di lambung. Lalu, Tuan T, umur 28 tahun dengan diagnosa tipoid, mengeluh demam sejak 3 hari yang lalu, terdapat mual dan muntah. Dan Nyonya R, umur 55 tahun, keluhan utamanya yaitu sesak napas, terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronki, dan pasien kurang nafsu makan. Baik. Selanjutnya, apakah yang ada ingin ditanggapi dari penyampaian Katim 2? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sepertinya sudah cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin ditambahkan
Alhamdulillah proses keperawatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat di sini. Sebelumnya kita akhiri dengan tugas kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Akhir kata, wassalam.